صبري يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Nurullah yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, memberikan maghfirah ampunannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita maklumi bahwa seluruh ibadah kita, amal-amal soleh kita, ternyata hakikatnya adalah kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kita meminta rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kita meminta kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagi makom-makom yang sudah mengerti tentang ma'rifatullah. Dalam konteks yang lain, agar kita menyadari betapa kita tidak memiliki sebuah eksistensi kebaikan apapun dalam kehidupan ini jika kita bisa memahami dan merenunginya. Karena ma'asobaka hasanah, apa saja yang menimpa kita hasanatan, kebajikan-kebajikan itu paminallah, itu dari Allah. Ma'asobaka min sayatin, adapun keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan, min sayatin pamin nafsik, itu dari diri kita sendiri. Jadi memang diri kita adalah berarti tumpuan dari dosa-dosa itu. Ketika kita sudah menyadari hal-hal itu, maka sadarlah betapa kita sebenarnya tidak ada apa-apanya, tidak berarti sama sekali. Itulah diantara sebuah apa yang pernah disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini beliau mengisahkan tentang sebuah polemik diri manusia, sebuah yang bisa dijadikan kadang-kadang alasan-alasan manusia, yang alasan-alasan itu justru menjauhkan dirinya kepada Allah, bukan alasan pembenar dia untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Yang ini tentu berbahaya bagi kita kalau kita merasakan adanya bisikan-bisikan seperti itu. Apalagi ketika kita belajar sudah ilmu ma'rifatullah kepada Allah, atau bahasa lain orang-orang yang belajar tasawuf, ini adalah rintangan-rintangan sekali yang bisa menjadikan pelemasan tubuh kita, jawarih tubuh kita ini untuk mengabdi kepada Allah, atau menjadikan kita orang yang lalai di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, di dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Bagaimana kita menyusun akhlak pribadi pada sir dan hati kita untuk lebih bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqala al-musannif rahimahullah au mu'allif hajal kitab min kitabihi Fathur Rabbani, dari kitab beliau Fathur Rabbani. Wai haka kam tatanawalu wa tarakkasu al muta'awwalu qadir. Wai haka ini celaka, maksudnya ya apa bahasa kita ya, celaka itu ya sayangnya begitu, sayangnya kamu begitu. Mungkin bahasa halus, bahasa Banjarnya apa, sayangnya begitu. Wai haka ini sebenarnya agak kasar juga ya, celaka ya, bisa diartikan itu kasarnya begitu. Berapa banyak tatanawalu wa tarakkasu, engkau mentakwil-takwilkan, dan tujuan takwil-takwil itu meringkas-ringkas, akhirnya mentakwil-takwil, kemudian lalu meringkas-ringkas apa yang ada di dalam agama agar engkau merasa tidak ada keharusan untuk melakukan itu. Padahal orang-orang yang mentakwil-takwil seperti itu mencari-cari jalan keringanan-keringanan, mencari jalan-jalan agar dia tidak terbebani dengan aturan-aturan agama, itu godir
Kodir itu ya menipulah sebenarnya, orang yang culas lah, bahasa Banjar culas ya. Sebenarnya culas kepribadian. Jadi sini akhlak ya, kita akhlak dengan Allah Subhanahu. Bagaimana sih seharusnya akhlak kita di hadapan Allah Subhanahu? Bagaimana kita dalam hal memahami perintah dan larangan Allah itu agar kita tidak culas, tidak menipu dengan cara mentawil-tawil, lalu ujung-ujungnya meringkas-ringkas. Makanya Imam Al-Ghazali sendiri melarang jidal ya, berdebat, seperti juga Syekh Abdul Qadir Jalani ini melarang kita tanakisu ya, melakukan perdebatan yang tidak ada gunanya, kecuali itu ada kelompoknya, sudah kelompok intelektual Islam, para ulama-ulama yang di dataran mereka sudah memiliki keseimbangan untuk mencari maqasid syariah, itu udah jadi masalah di kalangan kita yang ingin melihat ajaran Allah itu sebagai sebuah pribadi untuk diamalkan, maka kita tidak perlu mencari-cari seperti itu. Makanya juga dilarang, mengapa para ulama itu melarang campur-campur mazhab, karena campur-campur mazhab itu tujuannya pada akhirnya bukan untuk keahlian, kemampuan, tapi malah untuk mencari yang ringan-ringannya. Itu kan menjadi masalahnya, jadi ringan-ringannya, sehingga disinilah yang berbahaya ya pada akhlak kita. Nah, pada efek di ilmu akhlak, ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu tasawuf pribadi batin ya, kebersihan batin ini sangat merusak, kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Laitana ija rukbanal azimah wa ta'allaqana bil ijma. Ya, kita ini apa yang kita harap sih sebenarnya, apabila seharusnya kita harus menunggangi azimah itu. Maksudnya yang seharusnya seperti saya katakan tadi, kata saya, tunggangi saja azimah itu, ambil saja azimah itu yang dibebankan Allah. Ini istilah bahasa ilmu usul fikih ya, beliau menggunakan istilah ilmu usul fikih itu ada dua hal, bahasa ruksah dan azimah ya, ruksah dan azimah dalam ilmu usul fikih ya. Tapi saya mengisahkan ini tidak ingin membahas ilmu usul fikih, tapi di dalam ilmu usul fikih ini bahasan ini ya. Kalau di fikih kita tidak ketemu, kadang-kadang fikih hanya ketemu ruksah ya, azimahnya sebenarnya banyak azimah, tapi tidak dibahas, dirincikan, ditarifkan di dalam fikih. Yang ada dalam ilmu usul fikih, azimah ini sesuatu yang sudah Allah bebankan kepada kita. Allah tetapkan, misalnya akimis sholat, mengerjakan sholat, ketetapan Allah tentang sholat 5 waktu kepada kita. Ya sudah, jangan dicari-cari lagi alasan-alasan bahwa 3 waktu aja sebenarnya boleh gitu, tidak usah seperti itu. Lakukan aja sholat 5 waktu. Allah merintahkan zakat, dilakukan. Allah memerintahkan sedekah, lakukan. Makanya para ahli ma'rifatullah, ahli tahqiq ya, dalam bahasa lain juga disebut dengan ahli tahqiq, ahli hakikat, atau disebut juga dengan ahli batin, atau juga kadang disebut dengan ahlul muqasyafah, ahli muqasyafah, orang-orang yang sudah terbuka tirai dengan Allah, terbuka hijabnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutan-sebutan ini untuk mereka ini, justru mereka membedah bukan persoalan azimah saja, tapi lebih jauh daripada itu, yang sunat-sunat, bahkan yang pada batin-batin. Nah, ini luar biasa. Wa ta'allaqana bil ijma, yang azimah itu sudah ditetapkan secara ijma oleh ulama. Ikuti saja, nggak usah diutak-atik lagi, nggak usah dibahas-bahas lagi. Akhlasna fi amalina, yang penting kita bagaimana mengikhlaskan, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, amal-amal kita, kaifiat kita, hari-hari kita. Taqalasna minal haqi aja wajallah. Nah, bagaimana supaya kita menjadi orang yang ikhlas? Pakai paija ta'awala. Nah, wa tarakasna azimah jahabat wajahba ahluha. Bagaimana kalau kita mentakwil-takwilkan, ta'awaluna, mentakwil-takwilkan, wa tarakosuna, meringkas-ringkas, kita ini meringkas-ringkas tentang azimah. Apa yang terjadi? Itu urusan sudah para ahlinya, yakni jahabat, sudah pergi, sudah berlalu masa-masa itu. Wajahaba,
wajah ahluha, sudah berlalu masa itu ada orang-orang yang khusus, para ulama yang membahas masalah itu. Nggak usah lagi kita ikut campur di sana, ikuti saja pendapat mereka ijma. Kita misalnya bermadzhab Syafi'i, udah taklid saja kita kepada mazhab Syafi'i. Kalau lebih alim mungkin mutabi, sebagai orang mutabi ya, sebagai orang yang bisa mengetahui dalil-dalil mereka. Kalau kita tidak mampu begitu, ya sudah, kita taklid saja. Begitu maksud saya ini. Haja zamanur roksi, tapi ini adalah zaman orang yang suka meringkas-ringkas kata beliau. Jadi zaman beliau ini sudah 800 tahun dari kita, dari hidupnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini 800 tahun dengan kita yang sekarang. Rupanya sama, mirip-mirip aja dengan zaman sekarang. Orang sekarang ini suka instan ya kan, suka instan, suka mau cepat, mau belajar ilmu ma'rifatullah kalau perlu satu periode aja 5 menit mengerti semua ilmu ma'rifatullah. Jika bisa ya. Orang suka meringkas-ringkas, ini tidak bagus kata saya. Haja zaman roksi, inilah zaman ya ringkas meringkas. La zaman al azaim, bukan zaman orang yang ingin bercinta dengan ajaran Allah, bercinta dengan perintah-perintah Allah. Ini kesalahan kita. Haja zamanur riya, inilah zaman riya, zaman populer, zaman pencitraan. Orang kalau sholatnya maaf ya, sholat bawa anak buah sampai 10 dipotret, dipoto gitu kan ya, ujung-ujungnya ingin jadi pejabat ya. Zaman pencitraan. Wan nifaq, zaman nifaq, orang-orang munafik bisa sendiri Anda menafsirkan. Wa akhazal amwal bi ghairi haq, bahkan zaman orang mengambil uang dengan cara tidak benar. Zaman korupsi, kalau pejabat tidak korupsi rasanya bukan pejabat lagi, masih mungkin begitu ya, zaman korupsi. Tapi saya ini penafsiran saya ya. Mbak, habis apa orang suka mengambil uang tanpa jalan Allah itu biasanya apa? Bisa-bisalah Anda menafsirkan ya. Qad kasura may yusalli wa yasumu wa yahajju wa yaf'alu af'alul khair lil khalqi la likhaliq. Ini suatu zaman sudah. Betul engkau melihat secara lahir orang sudah banyak mengerjakan sembahyang, salat. Wa yasum, berpuasa sudah banyak. Kemudian rata-rata berpuasa. Wa yahaj, bahkan wa yahajju ya. Orang yang sudah haji bahkan sekarang 20 sampai 30 tahun ya. Kalau mau naik haji sekarang bisa 20 atau 25 tahun nunggu. Waktu nunggu 25 tahun. Saya pernah dengar ada sampai 25 tahun. Di Malaysia mungkin 25 tahun ya, bisa lebih, bisa 30 tahun. Masa nunggu. Begitu banyaknya orang mau naik haji. Berebut orang naik haji. Kalau zaman dulu ya susah sekali haji. Makanya zaman dulu kalau orang naik haji itu perayaannya bukan main. Nah, pulangnya haji dirayakan, berangkatnya dirayakan, pulangnya dirayakan, karena memang haji itu susah, sulit, luar biasa. Sekarang nih zaman uang sudah, zaman banyak uang sudah. Wa yaf'alu af'alul khair, banyak orang yang sudah af'alul khair, berbuat kebajikan. Banyak sekali kita bisa melihat orang-orang pakai banyak kebajikan, bahkan dipoto tadi itu ya. Tapi semua yang mereka lakukan amal-amal itu kebanyakan, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, lil khalqi, untuk tujuan pencitraan kepada sesama manusia. Banyak orang berakhlak baik, tapi akhlak baik itu sebenarnya untuk manusia, pencitraan. Wala lil khaliq, bukan untuk hadratullah, bukan karena Allah, atau bukan untuk dilihat oleh Allah. Nah, inilah yang menjadi masalah. Hati-hati sekali kita keadaan ini. Faqad sara ma'zumun hajal alam ya, khalqan fi khalqi bila khaliqin. Nah, inilah, jadilah orang itu membesarkan dunianya ketimbang membesarkan pemilik dunianya. Bila khaliqin, bukan pemiliknya. Disinilah orang membesarkan, mengagungkan dunia. Jadi dia mengagungkan dunia, dia mengagungkan antar manusia, sehingga manusia itu harus posisinya harus menurut manusia.
bagaimana pendapat orang saya ini, bagaimana pendapat si anu saya ini, bagaimana mengumpulkan pendapat-pendapat, bagaimana pendapat si anu saya ini, kondisi saya ini, bukan mengumpulkan pendapat bagaimana menurut Allah. Nah, jadi kalau kita mau berakhlak baik, kata saya Abdul Qadir, bagaimana kita hidup ini menurut Allah. Yang bahasa lain yang disampaikan beliau, bagaimana kita sesuai dengan irada Allah, muwafaqatul haq, ya, bersesuaian dengan Allah Azza wa Jalla, muwafaqatul haq, bersesuaian, kata saya Abdul Qadir Jailani, dengan kehendak iradah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana bisa kita seperti itu? Ya, kita lakukan mulai kita hidup kita ini, bagaimana memulai sudah dalam agama itu apa keterangan yang pokok yang sudah muktamad, sudah ditetapkan oleh ulama, ijma ulama, ataukah dalam mazhab Syafi'i ijma kalangan ulama-ulama Syafi'i, ijma ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya sudah itu aja. Nggak usah dipelajari yang serong ke sana kemarin, nggak usah diketahui, nggak apa-apa itu, biarkan aja, tolak aja yang seperti itu, terima saja itu petuah-petuah dari sesuatu yang sifatnya nurani, basiroh, yang kemarin saya sampaikan bagian basiroh, terima dan kita amalkan. Selesai. Dan itu memperpendek situasi kita, memperpendek waktu yang terbuang. Dan kita ingin hidup ini memang beragama. Kalau beragama berarti beragama itu secara bahasa juga beragama berarti mengamalkan agama, ya, penuh luluh lintah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatu dengan Allah. Fana fi indillah, fana dengan Allah berarti sesuai dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata Allah yang maha agung, maha baik, itulah yang kita lakukan. Jadi ketika kita melakukan, mulailah kita bertanya, bagaimana apa yang saya lakukan ini, bagaimana menurut Allah, apa yang saya akan lakukan, apa menurut Allah, apa menurut Allah, apa menurut, dengan bertanya kepada Allah, kepada diri sendiri, apakah sudah baik menurut Allah, bukan menurut makhluk, menurut manusia. Itu saja yang ingin disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam hidup kita, menyinggung keadaan-keadaan kita. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.